kepompong itu karena ini sudah waktunya memang pembodohan selama ini. Betul. Kita tuh seperti ngigau gitu loh. Hanya namanya pengingat, tapi kita nggak nyampe gitu loh, nggak nyentuh, nggak kenal dekat sama beliau itu. Betul, betul. Kalau sudah begini kan kita ketika kita berargumen dengan orang muslim pun tenang kita. Saya udah berargumen, dia bilang, masuk akal ini bang ya. Ini masuk akal, ini benar. Jadi orang Islam sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi berdebat dengan orang Islam. Karena penjelasan kita masuk akal. Ada ayah, ada ibu. Selama ini kan ada ayah, nggak ada ibu. Roh Kudus cuma pribadi nggak jelas. Pribadi ketiga, dia penghibur. Tapi dia cowok apa cewek nggak dijelaskan oleh gereja. Nah sekarang ada pewahyuan. Sebenarnya ini pemikiran seperti ini sudah ada di abad pertama dan abad ketiga, tapi disingkirkan oleh gereja Katolik. Itu ada di Injil Sinopsis, ada di Injil Thomas, tapi itu nggak dikanon di dalam Alkitab, sehingga kita nggak tahu, ya kan? Karena nggak dikanon. Sebenarnya ada Injilnya, Injil Thomas. Nah ternyata Injil Thomas ini masuk akal. Kalau di kanon, bang, kalau di kanon nanti doktrin mereka itu nggak laku, bang. Nah, berarti Ibu ngerti, berarti mereka lah yang men-setting semua itu gereja Katolik. Ya itulah. Kalau saya sih udah paham, cuman di penjelasannya yang belum cukup di kosakatanya, bang. Untuk menuduh secara langsung saya nggak berani, bang, karena takut menyakiti gitu loh, bang. Begini, Bang Luka pernah dengar Ode dari Salomon? Ode dari Salomon. Coba belum kayaknya. Narasinya gini bang, ajaran pertama yang menggambarkan Roh Kudus sebagai ibu muncul dalam teks-teks awal kekristenan, termasuk kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani Ruah yang menggunakan kata sifat feminim dengan gambaran mengayomi, seperti induk burung yang melindungi sarangnya saat penciptaan, serta Injil Thomas yang menyebut Roh Kudus sebagai bunda yang tersembunyi dan bunda segala ciptaan. Konsep ini juga terlihat dalam Ode dari Solomon. Oh udah tahu, di Google ada tuh. Iya betul. Iya. Jadi saya kan searching juga di Google kan sejarah Roh Kudus Ibu ini ya, memang di teks-teks awal bahasa Aramaik itu memang Roh Kudus Ibu. Lalu kan kita riset, kita pelajari sebagai orang yang punya Roh Kudus, ternyata ini yang benar, yang ini ketika saya meriset ini juga Roh Kudus turun. Saya sampai nangis kan, gue bilang kenapa gue sampai nangis, karena rupanya Roh Kudus itu sedang meneguhkan saya supaya saya berani untuk menyatakan ini. Nah, kan kalau kita menyatakan hal-hal yang baru seperti ini kan sama juga dengan kita nantangin gereja. Apalagi gereja-gereja tua seperti AKBP, seperti Katolik, itu udah pasti ngamuk gitu kan. Tapi saya memang karena Roh Kudus yang suruh, saya nggak peduli gitu. Jadi akhirnya apa? Setelah kami bicarakan masuk akal, Muslim pun mengatakan masuk akal, dan lama-lama makin tersebar ini. Di kalangan Muslim ini udah viral. Nah sekarang tinggal kita lagi mensosialisasikannya ke Katolik gitu, Katolik, Protestan. Nah gini, tahan situ dulu. Nah kalau yang saya tahu ya minta dikoreksi. Nah selama ini kan yang kita tahu, saudara kita yang Katolik kan berdoa kan melalui beliau, melalui Bunda Maria. Apakah itu beliau siapa nih? Bunda Maria. Ya kayak Katolik lah kan mereka kan itu salah. Oh, salahnya? Nah jadi gini. Kan melalui roh mereka. Begini Bunda Maria yang ada di Katolik itu adalah penyamaran dari pengawal pribadi Lucifer yang bernama Maria Marguela. Ini saya ketahui dari kesaksian pertobatan dari seorang dukun nomor 1 di Afrika, yang ketika dia menjadi dukun, dia adalah timnya Maria Marguela dan Rosa. Setiap orang berdoa kepada Rosa, pemakai rosario, itu berdoa bukan kepada Tuhan, tapi berdoa kepada naga. Setiap orang berdoa kepada Salam Maria, dia menyampaikan salam kepada Maria Marguela. Kebetulan namanya sama, makanya Maria Marguela menyamar di gereja Katolik sebagai ibu Tuhan. Padahal sebenarnya dia bukan ibu Tuhan, dia adalah jenderalnya nomor 3 Lucifer, makanya dia bikin patung. Wahyu pasal 13 dikatakan binatang itu membuat patung. Binatang ini siapa? Binatang ini adalah Maria Marguela. Dia sosok setan perempuan yang dia ada di Lautan Pasifik. Dia membuat patungnya. Siapa patungnya? Itulah patung yang ada di gereja mereka itu. Jadi itu adalah
Makanya doa Salam Maria itu adalah doa kepada Maria Marguela. Doa Rosario berdoa adalah berdoa kepada Rosa, yaitu jenderal nomor satunya Lucifer. Itu naga, Rosa itu naga. Seperti itu. Itu melalui kesaksian ya, kesaksian seorang Tapi pertobatan. bukan berarti Bang kita berpatokan kepada Maria yang pada waktu itu dia mengandung Yesus kan, tidak lagi di situ kan. Betul. Bukan. Bagaimana Udah, seorang manusia? penyamaran itu. Artinya kan begini, selama ini kan yang kita ketahui dari kita lahir lah bahwa Yesus itu Maria itu adalah ibunya Yesus. Itu kan hanya gambaran ketika dia dilahirkan atau status dia sebagai anak dan seorang ibu pada waktu itu. Kita berbicaranya pada waktu itu. Nah, untuk saat ini berarti kan tidak juga disematkan bahwa dia itu adalah Roh Kudus itu sendiri kan? Tidak lah. Paham nggak? Itu maksud saya di situ. Jadi Justru jangan sampai begini Bang. Ini kan penjelasan yang baru ini kan jadi seolah-olah kayak berkontra gitu loh. Walaupun memang faktanya kontra. Nah yang kita sudah dapati di sini, contohnya udah paham, udah mengenal, ya tidak lagi terkecoh gitu loh Bang. iya. Cukup kita kenal dan kita sudah tahu, tapi bukan berarti dia sosoknya gitu loh. Ini kan yang menjadi kabur-kabur tadi abang bilang itu benar. Sampai kita membuat seperti gambar kayak foto atau seperti poster. Jadi kita itu seperti terhipnotis dibawa Iya, jadi gini. diiring ke situasi pada waktu itu. Seorang ibu Yesus, dia tidak akan se ekstrim itu. Dia minta dibikinin patung. Ya, sama seperti saya, seorang hamba Tuhan. Saya nggak akan menyuruh orang membuat patung juga tambunan. Terus orang-orang berdoa ke patung saya. Ini pasti bukan Maria yang kerjanya. Ini bukan kerjanya Maria. Ini ada kerja, pasti ada kekuasaan yang besar, kekuasaan kegelapan yang besar sampai orang setakut itu kepada sosok Maria. Ya Maria kan cuma ibu-ibu biasanya. Kenapa sampai sedahsyat itu dia sampai dibikin patungnya, orang sampai berdoa kepada dia, sampai disalam-salamin. Tentu ini bukan pekerjaan Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus cuma manusia biasa. Ini pasti ada. Ternyata ini adalah penyamaran. Siapa penyamaran siapa? Yaitu kalau dibilang di kitab Wahyu pasal 17, itulah ibu dari segala pelacur yang disebut Babel besar. Itu dia. Iya betul. Dan kalau kita coba lagi ke Wahyu 13 ya kalau nggak salah 666 itu kan adanya di tanda dahi anak manusia itu sendiri. Ya itu sih sudah menjadi rahasia umum ya. Dan yang menyematkan 666 itu ya di video itu. Dan mengklaim raja di dunia, raja di neraka ya itulah. Kalau saya sih udah. Apalagi dibilang begini lagi kan, Bunda Maria itu adalah Ratu Surga. Karena kenapa? Yang namanya raja itu tidak mungkin istrinya yang disebut ratu, pasti ibunya. Wah ini kan lebih jahat lagi nih. Maria itu tidak, dia cuma ibu angkat, dia bukan ibu kandung. Ibu suri itu kan ibu kandung, bukan ibu angkat. Ya siapa yang pantas menjadi ibu kandung? Ya Yesus berkata barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Maria, enggak kan? Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, jangan salah, Roh Kudus jauh lebih cantik daripada Maria. Kalau soal masalah cantik, gitu. Jadi, nah makanya mati-matianlah gereja Katolik ini untuk menghilangkan Maria Roh Kudus sebagai perempuan. Ada seorang pendoa syafaat dari Advent ketika dia berdoa jam 5 pagi, lalu dia ada yang menampakkan diri, yaitu perempuan berkemilau-kemilau, bercahaya-cahaya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah perempuan ini? Tuhan menjawab, dia adalah Roh Kudus. Sejak saat itu dia keluar dari gereja, dia mengajarkan ajaran ini ke bangsa-bangsa. Ada seorang lagi, seorang nabi Tuhan dibawa Tuhan ke sorga, lupa saya namanya, bukunya ada waktu itu tapi udah hilang. Ketika dia bertemu dengan Roh Kudus berkata, Yahweh adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa. Akulah yang memberikan hidup kepada semua yang hidup. Akulah Moma Roh Kudus, akulah Mama. Jadi Roh Kudus itu, kesaksian ini saya lihat luar biasa benar. Jadi selama ini STT lah yang menipu gereja, Sekolah Tinggi Teologi. Dalam suatu penglihatan Sekolah Tinggi Teologi itu mereka memakai toga, tetapi toganya itu berubah menjadi naga. Jadi sekolah teologi ini sebenarnya
ada kekuatan besar di belakangnya, yaitu adalah Rosa, yaitu naga. Jadi naga ini adalah tangan kanannya Lucifer. Itulah yang bahwa naga itu memberikan kuasa ke binatang itu. Binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut. Wahyu pasal 13-14. Jadi semua ini ya memang pekerjaan setan. Itu Nah setuju. kita ini dimunculkan Tuhan untuk memulihkan ajaran gereja. Saya sendiri, Tuhan bilang saya salah satu yang duduk di 24 tua-tua. Jadi saya percaya apa yang Tuhan sampaikan kepada saya itu memang benar-benar untuk memulihkan gereja di akhir zaman. Coba bayangkan Bang Luga, mereka memposisikan manusia menjadi istri sang pencipta. Apa Coba alasan lihat mereka Yesus. buat kayak gini? Jadi anak Yesus kecil begitu. dijadikan kayak anak kecil ya. Hina banget Yesus jadi kayak anak kecil di situ. Harusnya Yesus yang duduk di singgasana, bukannya jadi si Maria yang besar. Yesus dianggap kayak anak kecil. Itu kan penghinaan sebenarnya. Inilah ajaran mereka itu, supaya patungnya ini bisa diakui. Ya itu yang dibilang Wahyu pasal 13 kan. Binatang itu membuat patungnya. Binatang itu siapa? Binatang itu Maria Magdalena, itu setan perempuan. Tuhan kalau udah marah nganggap orang itu udah kayak dibilangnya binatang. Karena memang dia dikutuk dia. Membuat patungnya ini dia, bukannya patung baru lagi, ini patungnya ya ini. Makanya ini disembah. Dan barang siapa memakai tanda, semua gereja Katolik itu menerima microchip 666. Makanya kita di sini menolak tanda binatang itu, microchip 666. Gereja Katolik pasang, terima mereka. Oh itu buat kemajuan zaman. Nah berarti kan dunia ini cuma dibedakan oleh dua jenis manusia, patung dan binatang. Pertama patung ini, terus tanda binatang, tanda binatang, yaitu 666, 666, microchip di alat yang kalau nggak ada alat itu nggak bisa jual beli. Coba Ini Bang, sedang gitu. perhatikan di suatu mahkota seseorang pemimpin gereja. Di situ yang penglihatannya Yohanes itu bilang, berhikmatlah kamu menghitung 666 itu adanya di tanda binatang yang dipakai oleh seorang anak manusia itu sendiri. Anak manusia ini siapa? Vicarius Filide itu kan Iya, atau Iya, wakil Allah. Betul, Iya, betul. wakil Allah. ya yang dipakai oleh siapa? Iya, siapapun itu jangan disebut. Membahas lagi. Akunya sedikit menyenggol ke situ. Vicarius itu kan angka Romawi. Vicarius Filide. Nah, itu dipakai. Itu tanda kehormatan tertinggi itu dah. Nah, Kenapa kalau kita bahas-bahas kayak gini Muslim diem, nggak berani bergerak? Karena ini yang kita bahas bosnya. ya nggak nyampe. Ini Dan big datanya boss. hanya ada di Nabi Luga. Di Alkitab lah. Iya, aku juga kan sebenarnya kan suka baca buku-buku neraka dari SMP loh itu ya. Teman-teman ngasih gitu kan, apa sih Mary Catherine Baxter? Senang-senang aja, rupanya itu bermanfaat di 30 tahun kemudian gitu, 35 tahun kemudian. Dulu saya SMP baca Mary Catherine Baxter, ada yang baca-baca Mukendi. Dalam hati gue, udahlah, tetap kita baca, memang saya juga suka kan. Rupanya itu tuntunan Tuhan supaya kita memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga nanti ketika iblis akhir zaman ngamuk ini, kita udah punya fondasi untuk menjawab serangan-serangan itu. Tapi memang bukan memuji denon saya, cuman ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau kami itu waktu kecil lebih dibahas ke nubuatan yang akan terjadi. Nah, aku harus bilang, Denom ibu apa? saya Advent Bang. Oh, Karena Advent. kami di Advent dari lahir keluarga Advent semua. Cuman saya ini kan lagi mencoba meluruskan ya mungkin ya kepada denom aku bahwasanya stop kita berada di dalam tempurung tadi, jadi di dalam kepompong tadi. Kalau kita sudah mengaku mengenal Yesus, ya sudah kita tinggalkan. Cukup Yesus yang kita. Betul. Denom ini sudah memisahkan hubungan kita dengan Yesus itu sendiri. Betul.
Itu mengerikan bang, mengerikan. Makanya di tingkat kesadaran aku Saya aja ibu, saya ditawarin sekolah tinggi teologi ya, oleh pendeta dokter Prisdapari. Kamu juga gratis, kamu harus sekolah teologi ya. Saya senang kan, saya berkemas-kemas, saya mau masuk ke kampus sekolah tinggi teologi ya. Tapi ketika saya ingin berangkat ke kampus sekolah teologi ya, malamnya saya mimpi. Tuhan ngomong gini, anakku, engkau tidak perlu sekolah teologi ya, karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Loh, gue bilang, gimana nih, gue udah mau berangkat kok jadi ada suara seperti itu. Lalu saya coba konfirmasi kepada seorang pendeta juga, dia juga nubuat juga, nabi juga. Pak Daniel, ini saya mau sekolah teologi nih, udah difasilitasi, udah gratis, ditanggung semua. Apakah saya harus berangkat? Ya udah Bang Luga, tunggu dulu ya 1 hari ya, saya berdoa dulu sama Tuhan, katanya. Lalu besoknya ditelepon saya, Bang Luga, apa yang Tuhan bilang ke Bang Luga itu benar, itu jangan dilawan, katanya. Kenapa? Karena di sekolah teologi itulah, disitulah naga itu nongkrong. Di sekolah teologi lah orang dicuci otaknya supaya mereka terikat dengan doktrin sehingga mereka tidak lagi digerakkan oleh pewahyuan dari Roh Kudus. Jadi mereka udah tersistem. betul bang. Kalau ngomong A, B, coba keluar dari seminari. Iya, izin, seminari Bang. Katolik atau Saya juga pernah menanyakan langsung sama pendeta saya, kenapa Advent itu masih mengadopsi Tritunggal. Nah, pendetaku nggak bisa menjawab. Dia bilang itu sudah masuk ke kurikulum. Jadi memang benar produksi dari ST ini adalah lahirnya penyesat-penyesat yang gimana ya aku bilang ya. Ya doktrin tadi, masuknya doktrin itu ke kurikulum. Ya itu jadi kita korban. Makanya bersyukurlah kita dengan berhikmat. Ya kita butuh sampai hari ini berhubungan dengan Tuhan Yesus itu berhikmat agar kita mampu melihat yang namanya kebenaran itu, walaupun iblis itu berusaha menutupi melalui doktrin yang dimasukin ke kurikulum. Lahirlah, nah inilah tokoh-tokoh yang ujungnya menyesatkan juga. Dan aku udah sadar, Bang, udah nggak di circle itu lagi. Selamat datang Bunda, luar biasa Bunda nih. Satu lagu boleh nggak Nabi tentang Roh Kudus? boleh. Satu lagu ya, di kita Welcome. timbang kita yang bernyanyi, mendingan dia aja suruh nyanyi ya kan. Ada lagu Roh Kudus kita Bunda, boleh diputar Bunda? Apa judulnya? Ah ini dia. Welcome Holy Spirit. Dalam bisikan lembut ia datang, menyentuh hati yang rapuh dan hilang. Seperti ibu memeluk anaknya, kasihnya hangat tak pernah sirna. Roh Kudus adalah perempuan hadir dalam belayan, mengajar cinta, menghapus luka, mendekatkan kita pada surga. Naik menari di atas gelombang, membawa damai di tengah perang. Suara hatinya penuh penghiburan, menyulam hidup jadi harapan. Roh Kudus adalah perempuan hadir dalam belayan, mengajar cinta, menghapus luka, mendekatkan kita pada surga. Ia menari dalam menang bangsa, membawa damai dan di tengah perang. Suara hatinya penuh penghiburan, menyulam hidup jadi harapan. Roh Kudus adalah perempuan hadir dalam belayan, mengajar cinta, menghapus luka,
setia menjaga, menguatkan langkah jiwa yang lemah. Dalam kelembutan ada kuasa, dalam kasihnya ada cahaya. Roh Kudus adalah perempuan, sumber cinta yang tak berkesudahan. Sepertinya Bang, aku ingin berbagi. Rasa itulah yang akhir-akhir ini apa ya? Rasa itulah yang akhir-akhir ini aku alamilah. Melihat orang susah aku nangis. Iya Bunda, kan Troy duluan tahu. Padahal orangnya jahat sama kita, tapi kita nggak mampu mau membalas dia, nggak mau. Biarlah. Iya. Lebih kayak udahlah. Itu versi dia pada saat aku masih seperti dia dulu. Jadi sudahlah. Aku lebih tenang, walaupun dia menyerang kayak mana, ya aku lebih tenang karena aku tahu dia ada bersamaku. Amin. Dan aku tahu dia mengendalikan aku. Kalau aslinya aku kan nggak begitu, manusia banget. Iya. Ya lu jual ya gue borong kan begitu. Tapi betul. aku bersyukur banget sudah sangat dekat dengan dia. Aku mengenal dia karena aku tahu dia bapakku. Dan aku tahu dia ibu. aku tahu aku Kenapa lagi Bang? Jadi jangan lagi Bunda ya, kalau jualan lu menarik gue beli. Jangan lagi, nggak boleh. Itu di versi aku dulu Bang, bukan Iya, sekarang. Iya. Enggak, aku udah tenang Bang. Makanya aku mendengar dan melihat prahara kalian, sebenarnya aku sedih. Tapi aku menutupi, aku pura-pura bahwa aku tuh kuat. Sebenarnya aku sedih. Minta maaf Bun. Iya. Bunda sedih ya. Kedengeran juga akhirnya ujungnya ya. Ketemu sama Bunda. Minta maaf. Ya Abang minta maafnya jangan sama gua. Enggak usah Bunda lah. Gua nggak enak Bunda yang tahu. Aku mau marah kok nggak mampu gitu loh, menegur kok kayaknya jangan dulu, nanti menyakiti. Ya udahlah, jadi perang-perangan sendiri, tapi udahlah, aku tahu waktu Tuhan yang pasti yang terbaik gitu aja. Amin. Neng Dewis, bicaralah, jangan aku yang Luis, kamu dipanggil kamu. Hai, Bu. Jam berapa di sana sekarang? Di US jam berapa? Sekarang jam 1, aku lagi di jalan mau ke gereja. Gereja Udin Petot. Soalnya aku ketua perempuan. Perempuan Udin Petot. Troy. Iya. Enggak gini loh. Sedikit ketuaan dia nggak apa-apa. Bang Luga izin Bang. Kenapa, Bunda? Bang Luga izin Bang. Silakan. Menit lah. Aku minta maaf ya Bang Luga kalau aku sempat aku bilang Bang Troy, kayaknya aku tuh roh aku dalam diri aku tuh seperti bertentangan dengan Bang Luga. Tapi malam ini aku udah berdamai. Betul, itu disampaikan Bunda awal-awal itu. Sekarang beribu-ribu malaikat bersuka cita luar biasa. Aku bilang aku punya dulu. Ini Ibu Esther yang malam-malam itu ya, yang kita debat itu ya. Iya, Bunda bilang sama aku, aduh, kalau ada luka di situ. Awalnya begitu. Tapi Bunda luar biasa. Abang itu jadi duri dalam hatiku, tapi aku bilang Tuhan ampuni saya butuh waktu. Saya enggak. Karena kita sebelumnya kita pernah perang di room yang lain. Sampai hari ini Bang Luga ingat nggak kita berdua perang? Aku nuduh abang jelek. Aku sebenarnya sebentar, tapi nggak nyebut obesitas kan Bun? Enggak. Ini biar clear dengan diri aku sendiri. Iya, Bunda, silakan. Membekas dan sempat melukai aku. Jadi sempat aku bilang, kacau ini ketemu si botak. Sorry ya Bang, ini unek-unek aku selesai. Aku ini botak gemuk tambah ganteng, ku perhatikan. Jadi gini Bang Luga, mohon maaf ya Bang. Kita pernah ketemu di room lain lah. Abang bilang aku nenek peo tidur lah kau, katanya. Aku bilang Bang. Bang Luga parah Bang Luga. Bener Bang. Jadi jujur aja. Artinya aku nggak perlu berinteraksi dengan ini manusia. Nanti aku bukannya nambah imanku, jadi nambah dosa. Jadi aku menghindar. Udah. Masuklah Abang ke room Bang Troy. Aduh Bang, ini toksik banget ini orang. Bisa nggak? Sorry, aku nggak masalah. tapi Bang Luga, aku mohon maaf ya selama ini. Tapi malam ini aku udah berdamai dengan diri aku. Iya, sama-sama Bunda. Aku juga maaf ya Bang kalau aku salah. Aku
Aku takut hubungan aku dengan Tuhan putus. Ya amin. Nggak akan putus. Gitu bang. Lanjut bang. Biar aku nggak punya masalah lah. Aku nggak mau. Aku sebenarnya agak lupa ingat ini kayaknya ibu-ibu yang malam-malam itu, tapi kan karena ibu kan ngomongnya enak, jadi aku pun udahlah ngapain, yang penting sudah mengerti, ya puji Tuhan. Aku sih cuma lupa ingat aja, kayaknya sih namanya sama Esther. Kita pernah serang menyerang bang. Abang baru masuk Betul. langsung ngomong miliaran, tanah gua 7 miliar, pret aku bilang. Iya itu dulu. Ternyata bukan aku aja ya. Bunda Bang Luga, juga tunjukkan ya. mersinya kita, Bang Luga. Bang Luga, mersinya tunjukin, Bang. Gimana lah? Soalnya gini bang Troy. Masalahnya saya ini kan gimana ya? Iya. Memang saya itu kenapa saya ini biar aku klarifikasi ya. Mungkin kan orang bilang Luga itu kenapa sih ngomongnya miliar triliun? Karena urapan yang diberikan Tuhan kepada saya itu wealth anointing. Wealth anointing itu adalah urapan kekayaan besar. Jadi saya pernah itu lagi doa di gereja tuh tiba-tiba serbuk emas turun ke badan saya penuh dengan emas. Itu emasnya real, bisa dibawa pulang emasnya. Itu kayak debu-debu gitu kan. Lalu hamba Tuhan yang waktu itu orang Rusia dibilang ini adalah urapan kekayaan yang tertinggi. Jadi ada kan orang diberikan urapan mujizat, dia bikin mujizat. Ada orang diberikan berkhotbah, dia urapan berkhotbah. Nah kalau saya spesial kekayaan bangsa-bangsa. Jadi makanya saya itu kalau ngomongnya itu selalu orang bisa bunuh diri kalau saya ngomong, karena saya selalu ngomongnya triliun gitu loh. Nah, Tuhan pernah berbicara kepada saya Habakuk 2:9. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga kekayaan bangsa-bangsa itu akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi itu sebenarnya urapan kekayaan besar gitu. Tetapi bagi yang percaya ya puji Tuhan, bagi yang bilang gua halu ya terserah lah. Tapi kalau gue sih gua percaya gitu. Tapi memang untuk penjelasan atau keterangan kayak begitu kalau fundamental sih, untuk di zaman sekarang orang pasti dibilang itu satu halu. Iya, Yang kedua, ini orang ketinggian kayak tinggi hati. Orang banyak di luar sana punya triliunan tapi nggak diumbar. Nah itu abang harus menerima itu. Tapi lucunya begini, ketika saya ngomong-ngomong kayak gini, ada satu konglomerat bilang itu Luga Tambunan itu luar biasa loh, dia tuh talk chair loh. Itu tahu nggak yang ngomong siapa? Itu Sri Dato Tahir, yang orang terkaya nomor 8 di Indonesia, dan dia mau ketemu saya mau ketemu Luga tuh katanya. Jadi ini lagi diatur pertemuan saya sama dia. Jadi orang boleh ngatakan saya itu mimpi halu, tapi saya apa yang Tuhan bicara saya nggak mau anggap main-main. Tuhan bilang saya akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia, dan saya percaya itu. Nah kalau ada yang nggak percaya kalau itu terjadi, itu minta lah. Kira-kira ini fotonya ya, Bang? Bang Luga, Kak Esther, bentar ini Kak Esther, Bang Luga. Dan Ya. Abang perlu sadar bahwa ini waktunya udah mendekat, Bang. Ya kan udah mendekat. Jadi Abang perlu Ini turun nih Roh bahwa Kudus, bentar. Ini gue lagi ngomong Roh Kudus turun nih, badan gue udah lemas banget nih. Oke lanjut, Roh Kudus lagi turun. Iya betul, Bang. Ya. Kenapa gue bilang ini waktunya udah mendekat? Karena apa, Bang Luga? Karena apa? Karena ini donatur Wancil sendiri udah mulai berdamai dengan Bang Luga. Jadi Abang siap ya untuk diberkati lebih dalam lagi ya. Amin, haleluya. Memang Bang Manase paling top, Ben. Kak Esther ini Kenapa? Kak Esther Kenapa ini gua? Bu Esther ini Sebentar. lah donatur Wancil yang udah mendekat sama Sebentar. Bang Luga. Sebentar gini ya. Sebentar. Kenapa gue percaya Bang Manase? Yang melihat gue di sorga naik Rolls Royce itu bukan gue sendiri. Cuman Manase guys ya, tepuk tangan buat Manase, Manase ya. Cuman dia punya mata penglihatan luar biasa, Bang. Dia betul Rolls Royce. Kalau gua Bang Luga, gua nggak percaya karena yang aku mau Tuhan berbicara dengan saya. Karena Tuhan berbicara sama Bang Luga, aku nggak percaya. Betul masuk akal juga sih. Iya kan gini, saya kan begini. Saya itu Tuhan ngomong sama saya bukan cuma sekali, udah ribuan kali. Dari saya masih SMA. Semua apa yang Tuhan ngomong, saya dulu di Blok M ngamen lagu rohani, lalu Tuhan kasih mimpi sama saya, namamu akan besar seperti nama-nama orang besar di muka bumi ini. Tuhan ngomong gitu sama gue. Itu gue masih umur 21 tahun. Itu masih gue gembel kan. Gue mau keliling dunia, Tuhan bilang enggak, lo nyanyi lagu rohani di bis-bis. Udah gue lakukan. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang gue debater di Indonesia. Tanya sama orang Islam aja pada cium tangan,
Tapi bang, Nanti kemarin ngomong. gua koreksi di Ustaz Nabab. itu malah masa mau diislamkan najis, gua bilang ini pengkhianat satu nih, sebotak pikir gua. Kan gua tonton tuh video lu tuh. Wah, Ya. ini mau diselamatkan. Aduh, Tuhan kata gua. Udah, urus dengerin. Sebentar. Ustaz Nabab, saya sudah banyak mengingatkan orang. Satu yang gagal itu untuk debat lawan Luga Tambunan. Kali ini saya gagal. Apa tapi wajib di Nabi. Berikan dulu tepuk tangan. Ustaz Nabab. Bang Luga putus-putus suaranya, Bang. Iya, jadi kalau misalnya ada Ustadz Nababan, mari Islamkan Luga. Semua juga mau Islamkan gua. Yang jadi masalah, mampu nggak mengislamkan gua, ya kan? Gitu. Jadi Betul. kalau orang ada rindu mengislamkan Luga, itu mah hal-hal biasa. Dari dulu juga gua pengen Islam. Yang jadi masalah, Mampu Ustadz tidaknya Nababan dia. bilang, mampu tidak. Nah, Ustadz Nababan sama Juma bilang, Luga ini orang hebat. Siapa yang menolak Luga? Suruh mereka minum kencingnya si Luga, kata Juma. Iya, sama air cucian kaki ya, Bang. Juma loh. Bukan cuma air kecil, suruh minum kencingnya juga disuruh gue diminum mereka maunya. Jadi artinya umat Islam sendiri sama gua udah menyerah. Makanya gua nggak debat lagi sama Islam. Tolong bang, kasihani kami. Pak mamanya Yesus, Maria, salah kau, kubalok kau, Roh Kudus, betul juga bang lu gini. Jadi berdebat itu kita harus sepakat supaya kita bisa menang dengan gilang gemilang. Nah, jadi penglihatannya si Bang Slayer melihat Edis TV, bom Sopiatul disalib, nangis darah, dan saya duduk di atas tahta dikawal oleh 1000 malaikat dan cahaya Tuhan gilang gemilang. Nah, penglihatan itulah memberikan kita apa yang mau menjadi kehendak Tuhan supaya kita tidak sembarang belok kiri belok kanan. Itu. Kalau kita nggak ada penglihatan, nggak ada nubuatan, ujung-ujungnya kita ngadu-ngadu banyak-banyakan duit kan. Lu gak punya motor nggak? Punya Avanza nggak? Punya mobil nggak? Berapa saldo lo? Ujungnya kan jadi gitu-gituan kan. Betul. Kalau kita nggak ada penglihatan, ujung-ujungnya tunjukin saldo lo. Ditunjukin saldonya. Lu gak mana saldo? Udah tahu gua hamba Tuhan. Tapi kalau masalah disuruh gulung, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya orang lumpuh. Berjalan. Gitu. Jadi hamba Tuhan ini urusannya bukan uang. Kalau Bang Luga, kata kayak pesanan Abang udah jadi nih, Bang. apa tuh? Sebentar ya, kita tanya. Apa tuh? Pesanan Abang kemarin. Apa tuh pesanan saya? Ada Rolls Royce, rumah lantai 5, mana sudah? Gue lebih tertarik punya Rolls Royce di surga. Kalau di bumi gue nggak tertarik. Tapi kalau misalnya mau Tuhan kasih ya nggak apa-apa lah, nyobain lah. Anggap aja cuma kayak Nah, kopi ya. ini dia, Bang. Jadi gini, ya. Siap-siaplah kita diserbu sama geng-geng. Siap-siap kita ya. Linggis siapin. Ya, Bang. Aduh meledak ini. Jangan lu turunin fotonya bang, jangan lu turunin biar supaya datang orangnya bang. Iya. Jadi biar gini aja. Gini aja, Bang. Oke, siap. Balik. Jangan gua keluarkan gambar babinya ya, Bang. Jadi begini, Temanya kalau bisa katasin Bang Troy dikit biar lebih jelas. Udah jelas itu Slayer. Kita tunggu dirungkat orang aja sekarang nih. Orang aja. sebentar. Memang sudah waktunya kita. Jadi gini ya. Izin bang sebentar bang. Gini, Memang sudah waktunya kita menyiarkan ini biar jangan sampai banyak yang terjerumus. Yang kita sudah paham, yang kita udah tahu, kita bagi-bagikan. Terlepas dari mereka mau ikut dan tidak, itu kita udah selesai lah ya, nggak ada urusan. Yang penting kita sudah menjelaskan bahwa kode-kode kayak begini ini bukanlah, ini adalah tanda dari si penyesat, bapak pendusta itu sendiri. Memang sudah waktunya, nggak bisa lagi dibendung, harus dibuka. Kemarin di Perancis itu udah cheatnya udah digunakan loh itu. Makanya aku aku hanya bilang terima kasih Tuhan, buatan akhirnya terjadi. Udah gitu aja udah. kenapa saya bikin gambar seperti ini? Karena ketiga tokoh yang lumayan terkenal di Indonesia ini, mereka lah manusia-manusia yang tidak pernah mau membahas tanda binatang. Karena kenapa? Karena mereka memang resmi sudah mengatakan dengan munculnya, Bang, kami akan memakai tanda binatang yaitu microchip. Ya udah, saya bikinlah sama Panginfo Mata Lensa. Tolong dulu bikin gambar seperti ini supaya mereka sadar, bukan sadar, supaya mereka tahu bahwa mereka sudah
mengajarkan supaya umatnya menerima tanda binatang. Ya, jadi cuma salah satunya saya yang menolak tanda binatang, tidak akan menerima microchip, Saya juga berharap kepada rapture. Kalaupun misalnya ada di antara kita tidak rapture, bersembunyi di tempat pengungsian. Kami sudah siapkan pengungsian di 3 titik, di 4 titik di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, di titik-titik tertentu, untuk menghindari kejaran dari antikris, karena nanti antikris akan berkonsentrasi di kota-kota besar. Kalau di kota besar pasti udah kena gulung aja, karena nanti orang akan dipaksa, akan dibunuh, dipenggal kalau menolak tanda binatang. Tapi gini loh Bang, aku mengajak lagi di zaman murid-murid Tuhan Yesus itu. Aku ingat di satu ayat di mana Tuhan Yesus bilang, sempat aku mempertanyakan imannya murid Yesus ini terlalu hebat ya. Mereka sudah nggak takut ya, walaupun ada yang digoreng, ada yang dipenggal. Nah, saya pertanyakan dalam diri aku sendiri. Ternyata aku pernah menemukan ayatnya bahwa di saat kesesakan, masa kesesakan itu, kita nggak lagi takut karena memang Tuhan itu sudah menggantikan. Jadi kita nggak sadar bahwa memang sudah teguh kita di situ, Bang. Iya, kita sudah teguh, kita sudah digantikan. Yang tadinya ragu udah nggak ragu. Meskipun aku sempat mempertanyakan loh kehebatan imannya orang murid-murid Tuhan Yesus di akhir Tuhan Yesus naik ke surga, kan mereka juga sempat seperti kucing-kucingan, nyumput-nyumput dalam menyampaikan nama Yesus, menyiarkan nama Yesus itu sendiri. Dan aku bayangkan di akhir zaman nanti ini angka ini keluar, nggak ada bedanya dengan kondisi mereka pada saat itu, disesatkan hanya karena menyiarkan nama Yesus. Nah, aku tanyakan nama diri aku sendiri dan aku baca di Alkitab, lupa saya ayatnya itu, Bang. Ternyata kita akan digantikan yang tadinya karena seringnya kita komunikasi mulai saat ini. Keraguan-raguan itu akan hilang dan 100% kita hanya percaya walaupun kita disiksa. Itu yang aku masih pegang teguh lah. Oke. Tadinya aku takut menjadi orang Kristen, ternyata kok begini endingnya nggak enak banget. Ya, itu ada ayatnya. Jadi iya, jadi begini Bunda. Jadi gini, Ibu pernah baca nggak buku Mary Catherine Baxter 40 hari di alam maut? Di bab ke-22 Yesus berbicara tentang microchip. Jadi memang kita bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong melalui mimpi dan penglihatan, itu yang kita lakukan. Jadi memang dua memang. Kalau memang kita penuh dengan Roh Kudus, kita itu akan rapture di pertengahan. Tapi sudah terjadi pengejar-ngejaran ini. Nah, tapi kan sebelum rapture itu kita masih dikejar. Tuhan sudah memperingatkan melalui nabi-nabinya, yaitu Alan Goma. Alan Goma salah satu nabi yang Tuhan berbicara kepada dia, katakan kepada umatku supaya membangun gereja-gereja di desa-desa, di desa mereka, karena pusat kota akan dikuasai oleh antikristus. Jadi kita bergerak sesuai dengan tuntunan nabi-nabi Tuhan juga. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus bergandengan tangan, satu tubuh Kristus. Jadi kita, kalau memang ada pernyataan Tuhan, silahkan sampaikan. Ada penglihatan, silahkan sampaikan. Dan kalau memang penglihatan itu memang tidak bertentangan dengan Tuhan, kita akan terima seperti itu. Jadi sifat saya ini juga menginjil. Selain nabi juga bisa menginjil, artinya memberitakan penglihatan-penglihatan itu. Jadi memang Tuhan suruh kita berinvestasi di pertanian, di desa-desa, karena ketika nanti terjadi pemaksaan, kita nggak bisa beli beras lagi. Kalau kita nggak bisa beli beras, gimana? Mau nggak mau kan kita harus membuat pertanian sendiri. Nah, menunggu rapture, karena pemaksaan microchip akan terjadi sebelum pengangkatan. Jadi masih izin Nabi mau tanya ke Bu Esther. Gimana perasaan Ibu Esther setelah mengetahui titanium ini? Apakah merasa puas atau tenang gitu? Saya sih gini Bang, saya hanya bilang terima kasih Tuhan, nubuatanmu benar terjadi. Itu perasaanku saat ini. Aku yakin dan percaya melalui hubunganku saat ini dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan tubuh aku yang fana ini, aku tidak akan menggadaikan mau apapun, karena aku udah tahu nubuatan ini, kita udah tahu, jadi kita jalanin aja. Nah, terlepas dari ada rencana yang lain, Injil apa tuh? Sorry. Bingung juga tadi. Udah dapat. Silakan lanjut. Lanjut.
terlepas dari Bang Luga punya rencana-rencana yang baik untuk ke depan, yaitu apa ya, kita melihatnya dari sisi positif aja, tapi alangkah baiknya kita mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan, karena cepat atau lambat ini sudah di depan mata, jadi biarlah kita yang sudah tahu tentang nubuatan ini bersedia makin kuat lagi kita mendekatkan diri sama Tuhan. Itu aja sih kalau pribadi aku saat ini. Oh, Jadi jangan takut. poinnya, Nah, jadi poinnya harus berkembang ini ya. ya memang kita harus menyuarakan agar yang selama ini ditutupi oleh denom-denom ini terbuka, karena nggak dari dulu nggak semua denom membuka. Pribadi saya walaupun di Advent ini dibuka, saya udah tahu dari kecil, tapi saya juga tidak mau menutup diri bahwa aku hanya ingin diriku aja yang selamat, tapi aku juga rindu orang-orang yang belum tahu harus tahu. Terlepas dari mereka ikut atau enggak, kita nggak ada urusan, ya, tugas kita. Gitu Bang. Nah, kita di sini saling mendoakan, menguatkan, lebih haleluya. mendekatkan diri kepada Tuhan setiap saat. Karena Sering-seringlah ke sini Bu Esther. Iya. Jangan ada luga, jangan jadi ketak ini. itu dulu Bang, kan aku udah berdamai Bang. Masa Abang Iya, Bunda yang punya Komal ini sebenarnya, Bang Luga. enggak juga? Ini jadi Nabi bisa jadi panglima kita nanti gitu, ke komal-komal lain. Mungkin buat stream. Panglima doang Bang. Ini Bunda kita, Bunda. Iya. Bang Dewi. Ini bahasa lo juga ngeri amat, yang punya komal Tuhan lah. Iya, Tuhan yang punya Komal. Ya, kalau ibu mau diskusi dengan yang lain, kita siap nge-support kok. Seperti waktu itu Nabi Luga kan, kita yang support juga. Ini selayar ini kecil-kecil, mulutnya jago nih ngomong. Kasih Bang lebih ke Tuhannya, rindu untuk memberitakan nubuatan itu sendiri ya, seperti perkataan Yesus, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Nah ini kan yang selama ini ditutup-tutupin Bang tentang nubuatan ini Bang, karena memang iblis jago. Nah bagi kita yang sudah mendapat hikmat untuk mengerti tentang nubuatan itu ya jangan takut lah, jangan takut, itu aja. Betul. Tuhan kita maha kok, apalagi yang kita satu lagi, jangan lagi kita memberikan pikiran kita untuk hal-hal yang fana. Stop, udah berhenti, kikis pelan-pelan mulai hari ini, mulai kita dekat dengan dia, kikis. Jangan pernah kita merasa memiliki sesuatu apapun yang ada di dalam dunia ini. Tinggalkan semuanya, persiapkan diri kita masing-masing. Waktunya sudah sangat singkat. Amin, Bun. Amin. Makanya jujur Bang Troy, abang nggak tahu sebenarnya aku menangis sih kemarin dengar video-video itu. Aduh, kenapa jadi ini kapal ini karam di mana gitu. Tapi sudahlah Tuhan, aku tahu ada waktunya yang terbaik. Marilah kita kikis-kikis hal yang fana itulah, buang-buang, karena memang kita akan dihadapkan dengan angka yang ini nih, nggak main-main loh. Ini yang dipertaruhkan, ini perut. Nah, orang Kristen sampai hari ini Tuhannya 2, perut 1. Tuhan Yesusnya nomor 10. Hari-hari nyari uang, hari-hari nyari duit. Tuhannya nggak tahu yang mana. Udah repot kan? Karena gini, Bu, ketika tanda binatang diekspos oleh iblis, kan yang dihantam kan ekonomi, tidak bisa membeli dan menjual. Nanti pikirannya, nanti gue kerjanya gimana? Karena semua di Inggris pun, siapa yang menolak bread card, ID card digital, itu nggak boleh dapat kerja. Betul itu Bang. Nah, jadi dalam suatu penglihatan MK Baxter, saya screenshot tulisan. Jalan usang. Sorry. Bang, gaduh kali Bang Troy. Kesenggol dikit langsung ini nih, Bunda. Sorry. Lanjut, Bang. Kalau mau diberkati, musik-musik dunia kita hilangkan, kita ganti dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka berkat kita akan lebih jauh berlimpah-limpah. Karena musik-musik dunia ini sudah banyak sekali pengaruh dari Lucifer, karena Lucifer itu kan gitaris, jadi dia itu memang mempengaruhi. Jangan gitaris lah, Bang, pemain bass lah. Bukan. Iya, Lucifer tuh sama lah, gitaris, pemain bass kan gitar juga. Di sini Jadi ya, memang
Kalau kita mau benar-benar, saya dulu di stop saya main keyboard di gereja karena saya dengerin lagu-lagu musik dunia. Akhirnya saya bertobat. Akhirnya saya udah total. Jadi musik biar kita lebih dipakai Tuhan lebih dahsyat. Udah keinginan-keinginan daging dunia kita ganti dengan pujian dan penyembahan supaya kita urapannya lebih dahsyat lagi. Gitu. Terus tadi saya mau ngomong apa ya? Ya itulah intinya. Jadi lupa lagi. Oke. Oh, bukannya kata Nabi Sintul itu mau dijadikan gitaris Nabi? Ya gitarisnya kan bisa 3 orang, 4 orang. Kita kan mau konser bangsa-bangsa gitarisnya ganti-ganti nggak apa-apa, masa si Troy terus kan Gitaris kan gantian. macam-macam bang, ada bass, ada string, ada macam-macam. Iya betul. Warna klasiknya, ada rocknya. Oh iya, tiba-tiba saya ingat. Jadi gini, 66 itu diekspos, itu kan yang diserang kan memang betul masalah perut, masalah makan. Dulu teman saya ada urat, dia bilang, saya nanti kalau nolak vaksin, gimana saya mau makan, mau kerja. Gue bilang, ya Tuhan pasti pelihara lah. Yang penting kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Ada aja cara-cara Tuhan. Ya, jadi kalau nanti sudah diberlakukan, udah tinggalkan aja. Teman saya dokter Huta Barat aja, udahlah tinggalin aja PNS lo. Kita melayani Tuhan aja. Saya bilang, iya ya, ini mau gue tinggalin, gue mau pensiun dini. Karena kenapa? Karena udah sistem elit global, kita udah dikontrol. Bang, setuju itu. Beda 30 tahun yang lalu masih pemerintahan Indonesia murni, sekarang udah kontrol elit global. Contoh vaksin. Itu kan bukan program pemerintah. Sekarang apa tuh? Makanan bergizi. Ya, itu kan programnya Bill Gates itu. Makanan bergizi gratis itu. Rencana Bill Gates mau kasih orang makan kecoa. Tapi pelan-pelan. Itu ada, itu kalau kalian masuk di Telegram grup anti vaksin, itu semua beritanya gila semua dan bener. Jadi gua kebetulan kan saya punya tim itu namanya Andre Lampung, dia itu pakar microchip lah. Kapan-kapan kita bisa undang dia pembicara itu. Jadi dia sama kayak Dharma Pongrekun, malah kayaknya lebih pintaran dia gitu dari Dharma Pongrekun. Nah, jadi semua program-program Indonesia ini makan bergizi gratis. Makanya kan banyak keracunan kan. Itu memang rencana. Coba nonton Timothy Ronald, dia punya omongan. Semua nanti suruh orang makan kecoa, makan ulat nanti disuruh manusia. Makanya aset-aset kita ini mau dikuasai elit global. Tujuannya kan nanti tiba-tiba nomor rekening bank hilang, duit di bank hilang itu. Itu udah Tuhan udah ngomong. Nah, makanya kita investasikan ke pertanian supaya nanti ketika masa krisis itu kita udah punya cukup makanan sampai menunggu rapture, pengangkatan. Sekarang bukan saatnya lagi kita mau nabung. Udah mau kiamat kok nabung. Kita mikirin hidup kita gimana biar kita layak di hadapan Tuhan. Jadi bukan bercita-cita pengen ngumpulin harta, enggak. Kita mempersiapkan diri supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan dan jangan sampai tertinggal, apalagi menerima tanda binatang. Karena nanti kalau tanda binatang kan pasti lapar kan. Makanya kalau di Jakarta udah pasti nggak bisa. Semua pakai microchip. Kalau pakai microchip masuk neraka. Nah, menolak microchip lapar. Nah, makanya kita persiapkan di pedesaan-pedesaan untuk membangun pertanian mandiri, peternakan itu. Bahkan jangankan orang-orang miskin, Bill Gates aja juga bangun pertanian. Seluruh tanah di Amerika udah diborong sama dia, sama Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg aja yang raja IT aja membangun pertanian mandiri buat dirinya sendiri karena dia udah tahu. Jadi, nah kita yang bersama-sama dengan Tuhan, kita udah nggak bisa ngikutin sistem. Kita udah pasti bikin sistem sendiri, yaitu sistem kerajaan Tuhan. Seperti itu. Tapi memang bang, sekalinya kita kompromi, udah selesai, kita udah gugur itu. Makanya mulai sekarang tuh kenapa kita hubungan itu sama Tuhan harus intim, karena disitulah kita mendapat kekuatan. Karena perut ini nggak main loh bang, nggak main-main. Orang lapar kan bisa kalap, Wow, bisa pukul-pukulan. Waduh, ini yang seringnya terjadi gugur itu ya di situ. Makanya Tuhan bilang jangan perutmu jangan jadi kau jadi Tuhan kan. Nah itu. Iya betul. Makanya sering-sering belajar lapar mulai sekarang biar nggak kaget. Betul. Saya bang jujur, mulai dari ada tanda-tanda ini aku jadi makan tuh sekedar sama garam, bukan berarti enggak. Jadi
aku mau melatih ketika nanti saat itu datang aku udah nggak kaget. Sayur dengan garam cukup, telur satu cukup. Jadi nggak punya keinginan harus makan yang enak, harus nggak, udah nggak, cukup kenyang udah. Jadi udah mulai melatih diri aku. Ya itulah seperti itu. Yang aku sudah mulai lah bang. Ingkong aku konsumsi, aku sudah bisa bertahan berapa jam ya. Udah aku mulai manage kayak gitulah bang. Iya, perlu juga melatih diri untuk di penyingkiran nanti kan. Iya bang, karena waduh, kita karena belum ngalamin, nanti kalau saatnya, waduh ngeri bang, kita bisa mukul diri sendiri, bayangkan nih. Nanti kita sendiri menghukum Tuhan. Kemana Tuhan janji, kan? Selesai udah kita. Ada kok ayatnya di dalam Alkitab, saking laparnya seorang ibu anaknya dimakan. Itu kan ada tuh kan ayat di Alkitab itu. Jangan sampai itu terjadi pada kita, ya kan? Tapi memang itu terjadi bagi orang fasik, saking dia laparnya anaknya dimakan. Pernah lihat kejadian nggak yang ada kapal jatuh, 10 orang selamat di pegunungan es? Apa yang terjadi? Ya satu persatu mereka memakan temannya masing-masing sampai habis. Saking laparnya. Ketemu di hutan-hutan yang nggak ada makanan, ya kan? Teman-temannya yang akhirnya saling memakan satu sama lain. Jadi yang namanya lapar itu memang mengerikan. Nah makanya dari sekarang kita jangan terlena dengan kenyamanan hidup. Kita harus mencari Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, mengikuti arahan-arahan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Karena ke depan-depan ini, ya memang kita akan dilindungi apabila kita berada dalam hadirat Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak dalam hadirat Tuhan, waduh, kayak inilah yang ada foto di atas nih bertiga ini kan, nyaman dengan kenyamanan. Jiwanya juga kayak layangan, nggak ada pegangan. Kalau kita berinteraksi sama Tuhan, kita damai apapun yang terjadi. Kayak fenomena inilah, kita udah nggak ada takut. Oh iya, aku hanya bilang terima kasih Tuhan, akhirnya nubuatanmu benar-benar terjadi. Dan ini, aku waktu kecil udah dengar bang. Nah itu makanya, oh iya, betul terjadi. Alkitab itu memang benar. SD aku bang, udah dengar ini angka 666 ini. Kan ini memang pelajaran yang udah lama, tapi kan pelajaran yang juga diejek antara karismatik sama protestan ya. Iya. Kalau dari karismatik kan aku dari SMP juga udah dengar kan 6666. Tapi setelah besar, oh ternyata ini statement ini keluar dari karismatik. Karena protestan itu selalu menganggap 66 itu bukan suatu microchip, tapi itu suatu perbuatan jahat, pikiran jahat. Jadi sampai hari ini pun apologet-apologet yang ada gambar di atas ini mengatakan microchip itu bukan tanda binatang. Tanda binatang itu adalah perbuatan jahat. Jadi kita nggak apa-apa pakai microchip. Kan mengerikan ajarannya. Udah ini bang, nggak paham itu yang belum paham bang. Kita nggak bilang nggak benar, mungkin salah mengadu mungkin ya. Itulah pintarnya iblis itu kan, disamar-samarkan padahal kan nggak yang sesungguhnya ini. Microchip ya itu. Kenapa ada microchip? Karena iblis itu kan tidak seperti Tuhan. Dia bisa mengontrol manusia dengan rohnya. Nah, iblis ini kan tidak punya kekuatan seperti Tuhan. Makanya dia bikin teknologi mengontrol manusia. Jadi setengah robot. Mereka jadi manusia tapi udah setengah robot. Kalau robot kan bisa diatur. Bisa dikendalikan, bisa diarahkan. Nah, itu tujuan iblis. Nah, kalau ada orang pakai microchip ya udah nggak dirinya lagi yang bekerja di dalam dirinya, udah kontrolan melalui internet 5G. Nah, kalau internet 5G ini kan kencangnya bukan main, jadi semua itu data itu cepat gitu loh. Jadi dengan sendirinya elit global bisa mengontrol semua orang. Makanya Tuhan wanti-wanti jangan pakai menerima tanda itu. Dalam buku Mary Catherine Baxter, Tuhan Yesus bilang, aku sudah mewanti-wanti kamu melalui nabi-nabiku, melalui hamba-hambaku. Jadi kalau kamu menerima microchip dan kamu minta mampun, sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Iya, udah selesai. Iya, kan udah Tuhan wanti-wanti. Tuhan kan udah bilang, aku udah ngingatin loh. Melalui nabi, melalui penginjil, melalui pendeta, melalui pengajar-pengajar. Udah aku ingatkan. Tapi kalau lo juga bilang, aduh Tuhan, tapi kan saya kan lagi lapar, begini-begini, udah nggak bisa. Nggak ada kompromi lah. Nggak ada lagi. Ini keputusan terakhir. Makanya perdebatan di medsos ini harusnya udah selesai. Aku juga akan ngomong nanti ke Islam, udah stop berdebat. Ngapain? Ini kalian diperhadapkan dengan kenyataan nih, microchip atau nolak. Menolak masuk neraka, menolak masuk surga, menerima masuk neraka.
Jadi nggak perlu berdebat lagi. Udah nggak fasenya. Berdebat sudah selesai, udah fasenya bukan berdebat lagi. Nah kalau saya ngomongin kayak gini ke muslim, mereka selalu menghindar. Karena mereka juga tahu, wah ini kalau udah kita tolak, tertulis di Alkitab, nanti kita dituduh masuk Kristen. Kalau kita terima, mengerikan juga. Ah itu dia. Gus Wapi itu pernah ngomong gitu sama saya tuh. Wah kalau ini saya nggak paham nih bang, ini nggak sampai ilmu saya ke sini. Aduh Tuhan, kalau bisa meminta sih jangan sampai menghadapi masalah itulah. Takut gugur bang, itu aja sih. Takut gugur aja ya. Aduh Tuhan. Memang betul, kalau misalnya seandainya tertinggal di masa penganiayaan, ya, itu mengerikan sekali loh. Disiksa selama 3,5 tahun dengan siksaan yang belum pernah terjadi sebelum Iya, dijadikan. betul. Dan itu baru permulaan lagi loh bang, baru permulaan, gila. Luar biasa kan. Tapi hebatnya Tuhan udah kasih tahu, jadi kita juga ini dibilang ya tiap hari komunikasi itu selalu bersandar. Itu di dalam penguasaan setan, jadi nggak aman bersandar pada Tuhan. Iya. Udah tanggalkan yang fana-fana lah bang. Aku pun hari-hari terakhirku ini juga aku lebih berinteraksi, lebih berkomunikasi seperti Bang Luga juga. Sering Tuhan berbicara dia dalam roh itu tadi. Apa perilaku apa yang biasanya dulunya saya udah mengikis semua, karena Tuhan yang nyetir udah sekarang, rohnya yang nyetir. Ini nggak boleh Star, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kamu harus begini, kamu beli ini, bagikan ini, itu lebih ke situ udah nggak ini lah. Benar-benar udah dituntun bang, makanya sukacita banget bang, sukacita banget. Pengen juga ya teman-teman di posisi yang sama, biar kita itu jangan ada yang ketinggalan deh. Aduh udah kagok banget, kagok. Jadi sebenarnya gini, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngerinya apa? Kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Selama ini kan kita bahas-bahas. Nah kita nih adalah orang yang mewarisi zaman di mana kita akan melihat Yesus itu mata dengan mata, muka dengan muka. Waktu dia pengangkatan. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat besar sepanjang sejarah umat manusia, yaitu pengangkatan, di mana Yesus akan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kita mengalami itu. Nah makanya kita benar-benar bersukacita walaupun ngeri-ngeri sedap gitu. Di satu sisi juga saya juga senang gitu, Tuhan mau datang ya kan, udah mau kita masuk dalam kekekalan kan, senang saya. Tapi ya memang kita harus menghadapi semua itu untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya yang sebenarnya menggugah pikiran saya sempat itu kan menjadi dilematis sama saya ketika membaca ya pengalaman murid Tuhan Yesus di penggal. Kok hebat sekali imannya mereka ini. Kalau di zamanku ini kurasa udah nggak ada. Tapi Yesus berkata di ayat yang lain, pada waktu itu Tuhan tuh udah menggantikan, jadi asli kita itu sudah diubah. Nah itu kata diubah itu. Yang ragu tadi karena kita sering berinteraksi sama dia, hubungan dengan dia, udah. Makanya di penggal juga mereka nggak ada rasa muncul takut sedikit pun. Itu yang aku ini bang, curi, yang aku ambil gitu loh dari para murid-murid Yesus pada waktu itu bang. Mana ada yang selamat muridnya bang? Nggak ada yang selamat. Bayangkan di zaman kita nanti ya seperti itu. Betul. Kalau 12 muridnya Yesus sih udah nggak usah diomongin lagi lah, udah manusia paling hebat di alam semesta lah mereka itu. Bang, ada kekhawatiran ketika Yesus itu mereka ditinggalkan. Sebagian mereka khawatir, cuman mereka tuh saling support bang, saling support mengingatkan. Ketika apa? Ketika misalkan salah satu dari mereka itu ada rasa takut, khawatir, mereka tuh saling support di situ kalau dalam ceritanya sih. Betul. Menguatkan gitu bang. Kayak kita saat inilah kita saling menguatkan lah. Ayolah, ini waktunya udah singkat. Kita berjabat tangan menyambut, menyiapkan hati, pikiran dan iya betul. Begitu bang. Dan memang motivasi ini saling mendukung itu poin yang sangat mendukung banget sih. Karena murid Yesus pada zaman itu kurang bagaimana lagi, mereka udah bersama Yesus kan masih ada ragu, masih ada nggak percaya. Apalagi kita nggak pernah melihat beliau kan, ngeri.
Kita nggak bisa, iya, karena kita belum nyampe ke titik itu. Cuman ya itulah, jangan lagi bermain-main dengan waktu yang singkat ini. Udah, benahi diri aja udah. Ada juga tuh orang Advent juga, kayaknya masih malu-malu kucing tuh si Darni tuh orang Advent. Ku bilang sama dia, doktrin-doktrin manusia tinggalkan, hiduplah fokus ke Tuhan Yesus. Setuju bang, setuju bang. Aku sendiri pun mana mau aku ngikutin doktrin-doktrin gereja, kebiasaan-kebiasaan gereja. Aku benar-benar ngikutin, menyembah, memuji, ada pernyataan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada perkenalan Tuhan, aku baru bergerak. Kalau kita ngikutin doktrin gereja, semua nanti jadi pengajar. Semua mau jadi jagoan semua. Izin, Udah aku ikut Yesus aja. Kata Yesus aja, apa katanya kan? Ibadahmu yang tak bercacat apa? Kan mengunjungi yatim Betul. piatu, janda. Terus sekarang kalau aku Betul. pakai baju bagus, aku ke gereja, siapa yang aku kunjungi? Tuh. Oh hari gini aku orang Kristen kok nggak sadar ngigo terus aku kapan aku? Waduh. Nanti beliau datang KTP gue yang masuk surga, aku enggak. Kayak mana? Gimana tuh Bun KTP masuk surga Bun? Ya bisa bang, orang KTP-nya pengikut Yesus ya KTP nggak ada salah. Berarti Bunda surga itu sama Dukcapil satu link ya? Link Dukcapil. Jadi tolong teman-teman yang belum dirapikan namanya, tidak sesuai KTP, dirapikan mulai sekarang. Aduh. Iya namanya misalkan Ahmad, totalnya abang bikin Troy ya lu jangan sampai salahkan. Yang masuk surga itu nama akunnya atau nama yang sesuai KTP Bunda? Iya akun aku puji Tuhan jujur sesuai KTP. Pertanyaan pada diri masing-masing ya, kalau nggak nama asli ya tunggu aja. Nanti Tuhan panggil namanya ini lu jangan nongol karena ya di dunia nama lu bohong. Kena prank kan jadinya. Ayo. Ini hal yang kecil loh, tapi pengaruhnya besar loh. Hati-hati loh. Gimana kalau nama waktu lahir itu salah Bunda, salah Bunda. Yang benar itu adalah Troy gitu loh. Ya jangan pun Bang Troy kau bawa ibumu ke pengadilan hanya karena nama karena Oh iya sekarang nggak jadi Bun, nggak jadi. salah satu huruf kita akan dihadapkan ke pengadilan untuk memperbaikinya, oke? Betul Masa abang mau mengadili ibumu sendiri? Gimana sih? Susah payah lo dia mengandung itu loh. Kalau Esther ini Wanes atau Tritunggal? Saya pengikut Bang, jangan sebut-sebut merek itu. Tuhanku nggak bawa merek loh Bang. Pengikut apa tadi? Saya pengikut Yesus Bang, nggak ada merek Yesus nggak bawa merek loh Bang. Kalau saya bilang Yesus di neraka bagaimana? Urusan Anda. Di mana dia ada di sorga? Udahlah Pak Urusan Kembuan tidur Anda, dulu udah urusan malam. Aduh Pak Kembuan ini orang lagi ngobrol, jangan digangguin dulu. Pak Kembuan bertobat, Tuhan Yesus kamu datang. Pak Kembuan pasang microchip gak? Tadi dia katakan satu huruf pun bisa berbahaya loh. Tapi Anda nggak pernah takut dengan satu huruf itu. Apalagi 5 huruf, 6 huruf. Loh kita berbicara di aturan negara Bang, gimana sih abang ini update dong. Kalau salah namamu satu apa nggak dihadapkan ke pengadilan untuk memperbaikinya? Aduh, tahu hukum nggak sih? Itu di dunia aja, apalagi di akhirat. Mati itu lu gimana gitu. Tanyakanlah sama dirimu sendiri. Jangan validasi ke orang lain, diri sendiri aja dulu. Tadi kan saya tanya sama Esther, di mana Yesus lu ada di sorga? Dalilnya di mana? Gitu aja. Kalau kau mau tahu mati dulu biar kau tahu kenal sama dia, bisa nggak? Benar. Ini benar. Meninggal dulu Pak Kembuan. Bilang orang bodoh nggak bisa masuk sorga. Kan udah bilang orang bodoh tidak bisa masuk sorga. Ditanya A dijawab B, kan lucu. Itu narasimu nggak berkualitas Bang Kembuan. Jadi lu nggak cocok di ruangan ini Bang. Dari dulu kau masuk. Enggak, lu nggak ada nama. Nggak circle lu di sini Bang. Nanti lu jadi berdosa kau di sini Bang. Esther tuh nambornya Bang Troy. Gimana sih? Nggak jadi masalah. Namboru. Udah aku nih Bang. Kalau Luga itu udah nabi kan,
Nabi Luga. Mau percaya atau nggak percaya, urusan dia. Lah dia sebagai Namboru Tapi gimana? dia, kalau Esther nggak ada ini, nggak ada yang mengakui apapun. Kalau Kembuan pemegang kunci sorga, dia ngomong satu kata salah, neraka dia. Gimana tuh? Dia kasih satu huruf dia bantah Kembuan, neraka si Esther ini. Buset, dia berani dia bilang sama gue Esther neraka. Hati-hati Pak Kembuan. Abang, memang kalau serigala itu berbulu domba ketahuan itu. Bukan tuh nggak dikeluarin Bukan jurus. saya ngomong itu Esther, ini para apologet bilang, oh Pak Kembuan adalah pemegang kunci sorga. Nggak ada yang bilang kau pemegang kunci surga, kau jangan ke Ya, itu aku aja nggak mah. Kalau Luga Kamu- ngaku-ngaku nabi, tapi siapa yang ngaku? Dia sendiri. Salahnya sama Pak Kembuan di mana? Salahnya di mana? Kok situ yang terganggu gitu loh. Iya, masalah Pak Kembuan ini mau masuk Apa? neraka. Pertanyaan saya ada, pertanyaan satu aja Anda nggak bisa jawab. Di mana Yesus Begini kunci loh, sorga? pertanyaan lu nggak Banyak. berkualitas, maka nggak perlu dijawab gitu loh, nggak Yesus aja duduk. berkualitas. Nggak, lu nggak bisa Silakan. jawab, tapi mau membela diri nggak boleh tuh. Kita bela Tuhan Lu kok boleh kok bela diri, apalagi berbohong gimana sih? Ini Kembuan ini kok benci banget sama Bu Esther. Luka diem aja, jangan manas-manasin. Kalau Luka, Saya nggak manas-manasin. Saya nggak Kita ada ini bicara kan dengan Luka. sebentar gini loh Pak Kembuan. Pak Kembuan ini akan menerima microchip nggak? Ini temanya lagi microchip. Jangan dulu buka-buka tema baru. Terima nggak microchip nanti? Kayak nih. jangan mute saya gitu. Ya ini temanya lagi microchip. Jangan dulu bahas yang lain. Itu si Bom udah dipasang 66. Pak Kembuan mau pasang ya? Pemegang kunci sorga nggak mempan itu. Ya, jadi terima. Apa yang terima? Gua yang akan hakimi Anda semua menurut dalilnya Matius 16. Jadi Anda menguasai apa? Kembuan yang menghakimi. Ah, udah berisik banget orang lagi ngomong sama. Ada batas tuh Bang Luga diambil. Kayak mana sih? Apa sih? Bang Troy, awasi dulu. Senior ini semua bun. Bang Luga, gue sih nggak terima walaupun gue baru berdamai sama lu, tetap lu yang gue bela Bang Luga. Mantap. Loh kan ku bilang, Ibu Esther kan nambornya si Troy, ya makanya kita kan harus berdamai. Mana Bang Kembuan tadi? Ya Bang Luga, aku dibikin baru juntak loh, suami aku nabi 70 ya panggil kalian. Ibunya sendiri orang apa? Ibu sendiri orang apa? Aku Ibunya orang apa? Aku asliku Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT. Kami marga nabi 70. Suami Batak ya. Emang buruku juga marga. Berarti namborunya Lewi Leba dong. Lewi Leba juga NTT juga itu, Kupang. Luga dia baru berdamai sama lu. Gua udah berdamai sebulan lalu dari lo, di bulan September. Jadi masih gua dong harus dihargai Luga. Oh, jadi lu udah serius nih nolak microchip nih. Kalau nolak microchip lalu lu nanti gua rangkul biar masuk dalam ini gerakan akhir zaman. Makanya jangan dulu Bang Kembuan ribut-ribut, kita lagi di sini lagi mau apa? Fokus Bagi-bagi. Iya. Memasang strategi melawan sistem Dajjal ini. Jadi sekarang si siapa tuh yang Timor satu itu? Siapa tuh lu punya dulu? Lewi Leba. Bukan, Lewi Leba. Siapa namanya dia? Nama aslinya? Ray. Oh, bukan. Aduh, siapa yang asisten? Panus. Bukan. Timor tuh. Ebenezer, siapa sih? Eliezer. Siapa sih namanya? Mana sih? Dia bilang di room lain katanya Luga itu apa kali gue pikir. Gue bilang ini udah menghilang nih, udah nggak bestie lagi sama Luga. Di grup lain mana dia tuh nih? Kasih naik. Ini di atas Lewi Leba. Bagaimana Lewi Leba dia namanya itu ya? Coba diklarifikasi. Emang dia ngomong apa? Klarifikasi masa? Waduh, gimana di grup lain dong? Bang Lewi Leba ini gimana sih? Padahal gaji udah 1,3 triliun, masa mau ditarik lagi? Aduh. Coba diklarifikasi dulu, Bang. Emang dia ngomong apa sih? Waduh, Bang Luga, aku beruntung ya mengaku sendiri ya daripada orang lain menyampaikan ya tentang narasi aku yang liar tentang Bang Luga ya. Botak, jelek, pendek. Bunda, kalau Bunda ngomong saya botak jelek, itu menurut saya enggak.
Abang versi Karena- aku dulu bang malam Oke, itu. oke. Jangan disimpan-simpan duri itulah. Betul. Lanjut bang. Pada si Lewi dia bilang, nah ini kan terbuka jadinya kembuan buka kan ternyata. Iya. Aduh, mendingan gue lah bang udah. Jujur, ngaku dosa sendiri. Lewi, lo mau kemana lo? Bunyi lo. Ini tuduhan. Nah, Bang Lewinya udah nongol tuh. Tuduhan. Coba. Oh, lagi transaksi lagi dia. Aduh, lagi transaksi dia. Ya. Nganterin sewa ke Bogor. Capek kan? Komal itu orang timur lo Lewi, gua hapus lo dari sini Komal ya. Demi dong orang lagi. Sabar bang, sabar sebentar. Nah, tadi tolong diklarifikasi, ada katanya hujatan-hujatan yang dituduhkan kepada Luga Tambunan. Apakah itu benar? Apakah si kembuan ini menggosip? Gue sih nggak percaya lah kembuan ini, masa Lewi memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Senekat itu dia. Iyalah, orang gua aja debat sama Ustadz Ipung, dia gua bawa kok. Di King of King dia ketua balai ibu-ibu, udah jabatan mentereng ya kan. Gaji 1,3 T, ya kurang apa lagi. Oh ampun, jalan di atas dulu dong. Coba Bang Lewi katanya, Pak Kembuan katanya lu pernah kata-katain gua. Sip. Bang Pak Kembuan mah bisa aja deh Pak Kembuan mah. Ya kan, gua tuh bilang begini. Lu lihat ya kan, lu pada lihat semuanya. Gua walaupun ni Oneness atau JO, ya kan, itu gua tetap mendukung Bang Luga, yang artinya adalah titanium, Tritunggal Titanium. Ya kan, tiga Tuhan satu keluarga itu. Kalau gua bilang apa, menjelekan Bang Luga, waduh, berdosa banget gua itu bisa jadinya. Orang JO yang artinya orang JO yang sangat mendukung Bang Luga dari awal, itu cuman gua doang. Bang Gabriel aja sampai sekarang masih proses dia. Ya kan, dia masih mendukung Bang Luga itu baru sampai Nabi. Tadinya enggak Bang Gabriel enggak mengakui Bang Luga itu Nabi tadinya. Iya enggak Bang Luga, ya kan? Iya, betul. Nah, setelah gua deketin, gua bilang, oke, saya mengaku bahwa Bang Luga adalah Nabi, ya kan? Nabinya kekristenan, karena dia mengakui yang mati, ya kan, di kayu salib itu adalah Yesus Kristus Tuhannya, ya kan? Dan juga Yesus Kristus adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu mati buat Bang Luga, ya kan? Dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya bagi Bang Luga itu. Dari situ, jadi apapun denom kita, walaupun itu Oneness, walaupun itu JO, walaupun itu Tritunggal, ataupun walaupun itu Tritunggal Titanium, kalau untuk penginjilan, aku tetap nomor 1 mendukung Bang Luga gitu. Makanya kemana-mana aja Bang Luga bilang, ayo Lewi, kita penginjilan yuk, ketemu Muslim. Oh, gue maju, ya kan, di depan, ya kan, gue bilang begitu gitu, ya kan. Nah, Berarti yang berbohong di sini Pak Kembuan ya, tersangkanya dong. itu. Tapi itu teman gua, Pak Kembuan ini teman gua. Bukan. Kenapa? Apa kalau buat bercanda-bercanda Gini. Tolong jelaskan yang benar dong, apa Lewi Leba. Kalau di koma lain tuh, ya coba dong. Gimana koma lain gua bilang, coba ada yang dengar nggak? Koma mana yang dengar gua ngejelekin Bang Luga? Aduh, soalnya saya dengar. Lewi, lo jangan malu-maluin orang NTT lo. Gua kartu merah nih malam ini nih. Jam berapa nih sekarang? Enggak lah, ampun. Pak Kembuan kadang-kadang suka iseng, bener. Bukan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang si Bang Lewi ini tergiur oleh tawarannya Pak Kembuan, tanahnya 1.000 hektar. Itulah yang dijual-jual. Enggak Gini Bang Lewi, lu masih mikirin tanah, gua aja yang hektaran. Begini loh Bu Esther, bukan Lewi yang mikirin, tetapi nih memang nih aki-aki tiap hari tumbuh. Ini saya dengar sendiri loh, katanya apa Bung Luga ini nggak lama lagi akan koit gitu. Wah, parah.
Aduh, jurus baru ini. Oke. Oh, jurus baru Kalau- menunggangkan kalau- para kalau nabi masa- ini. Bentar. Lanjut, kalau gini gue udah nyerah. Kalau ini dia gue udah bilang- nyerah ini kalau udah jurus baru ini. Kalau dia Bang Lewi, bilang tahan dulu. Di sini gue bela Bang Luga karena Yesus berkata mati itu adalah keuntungan. Ya jangan takut mati lah. Ya nggak Bang? Iya, tapi belum sekarang lah, Bun. Jangan dulu. begini. Jadi begini. Jadi waktu itu ada seorang ibu mendoa. Sebentar. Ada seorang ibu mendoakan saya. Dibilang begini, Bang Luga, saya tadi berdoa, saya dapat penglihatan. Dia bilang, apa tuh penglihatan itu? Penglihatannya adalah Bang Luga ketika pengangkatan. Bang Luga ikut pengangkatan, tapi Tuhan utus lagi kembali ke bumi untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Kemarin ada satu manusia, dia bilang, saya dapat nubuatan, Bang Luga bulan Juni meninggal, bulan 4 meninggal. Sampai hari ini nggak ada yang terjadi tuh nubuatannya. Jadi memang si kembuan ini memang suka mengatakan dusta. Kalau nggak salah si Bang Lewi yang ngomong, dia telepon saya mana-mana, Bang Luga tolong jangan lawan Pak Kembuan, aku dapat sesuatu. Dia udah nggak lama. Bener nggak Bang Lewi? Kalau ini Lewi yang ngomong, dia dapat sesuatu. Oh, ini Lewi yang ngomong ya. Iya, makanya gue bilang, aduh Bang, janganlah Bang, jangan. Tapi begini Bang, sorry gue minta maaf nih, sorry gue minta maaf ya. Pernah ya, gue ini kan lagi waktu bertobat waktu zaman COVID kemarin, tuh gue sangat antusias untuk melayani Tuhan kan. Nah tiba-tiba, saking gue antusias, gue nggak sadar kalau tiba-tiba gue itu harus menghadapi ujian dari dalam sendiri. Jadi gue mulai pelayanan gue udah mulai maju, gue mulai ada tempat lah buat melayani dengan timnya, termasuk Bang Luga maupun teman gua si Ren ya kan, nah dan sebagainya ya. Tapi tiba-tiba gua nggak sadar kalau gua itu ternyata diuji juga dari dalam. Jadi bini gua bilang begini, nah bini gua juga gua nggak sadar kalau ternyata bini gua ini juga dia itu juga dapat ujian juga dari iblis, dibisikin iblis ya kan, udah bilangin laki lu itu jangan serius melayani, apalagi sekarang kerjaan susah gitu ya kan. Nah jadi gue sempat jatuh bangun dalam pekerjaan waktu gue nganggur ya kan. Tiba-tiba gue dapat kerjaan, bini gue bilang begini, udahlah Pak, jangan lagi pelayanan begitu, fokus aja kerja. Gue kaget waktu itu, bini gue bilang begitu. Tiba-tiba roh gue kayak mau melayang, kayak roh gue mau ditarik dari badan gue itu loh. Baru gue sadar. Akhirnya tiba-tiba Tuhan bilang, lu harus tegur bini lu. Baru gue sadar, oh iya ya, wah bini gue ini bisa jadi dia juga sama kayak ini dia namanya orang dibisikin ya, bisa jadi juga ya kan. Tapi gue doain jangan sampai bini gue jatuh dalam pencobaan. Jadi Tuhan bilang, lu harus tegur bini gue ya kan. Nah jadi akhirnya gue berdoa, kenapa sih Tuhan gue mesti tegur dia, kan dia nasihatnya bagus. Oh enggak, ternyata dia itu udah mulai kompromi. Jadi gua sadar habis itu sudah. Nah tiba-tiba ada lagi satu kasus. Waktu itu Bang Luka juga udah mulai ya ngumpul bareng kita buat pelayanannya di Pondok Petir ya kan. Iya. Waktu kita udah mulai maju dalam pelayanan, tiba-tiba iblis juga mulai pakai bini gua. Dan iblis itu dia bisikin dari mulut para pendeta-pendeta, dari para pelayan-pelayan. Selamat malam Kak, Bang Lewinya di atas kok, nggak apa-apa, aman. Oke, sorry. Maaf, ini kesaksian, bukan mau menjelekan bini, tapi ini ini artinya untuk mau saling membangun ya, untuk supaya kita lebih meningkatkan roh penguasaan diri ya. Jadi bini gua itu, ya kan, dia itu terhipnotis juga dengan ajaran para, namanya di gereja kan ada banyak ajaran kan. Banyak ajaran. Waktu dulu aja dia bilang, pas waktu gue bertobat, gue bilang, mah kita satu keluarga jangan mau divaksin. Dia malah bilang begini, enak aja lu, ya kan, dulu lu hidup hura-hura pesta pora, giliran mati maunya masuk surga, ya kan. Kaget gua, kok lu bisa bilang begitu? Ya kita kan Tuhannya beda, Tuhan kita tuh maha pengasih, maha penyayang. Enak aja ya, giliran hidup pesta pora, mati maunya masuk surga. Kaget juga, gue ngeri juga, ini gimana bini gue nih ya kan. Ini kan Tuhan kasih kesempatan gue bertobat untuk supaya gue bisa masuk kembali ke ini kerajaannya kan. Tapi kok bini gue bisa begitu? Akhirnya gue berdoa buat bini gue, dan bini gue sempat artinya perang ya, paradigma. Tapi puji Tuhan bini gue dimenangkan kembali, dan akhirnya itu pun juga gak puas. Waktu gue udah melayani sama Bang Luga, bini gue dihasut lagi.
jangan, suami lu itu bergaul sama nabi palsu, hati-hati, suami lu itu nanti mau dibawa masuk neraka. Dalam hati gue, astaga, tiba-tiba bini gue berdebat terus sama gue kaget, kenapa sih bini gue nih, orang kecuali Bang Luga ini lagi rampok atau minum mabok, ya kan, kita lagi sama-sama mau penginjilan, tapi masih aja digituin. Gue kaget gue, ya kan, apa sih, coba tolonglah kasih tahu apa dosanya Bang Luga, tolong bantu, ya kan. Jadi udah gue tapi gitu, marah-marahnya nggak jelas. Nah, habis itu gue berdoa, ya kan, Tuhan kenapa ya begini ya kan. Wah, ternyata Tuhan singkapkan bahwa bini lu itu disingkapkan oleh pengajar-pengajar palsu yang sebenarnya itu nggak suka dengan ajaran kita nih yang terlalu lurus. Karena ada ya sempat ya kita bergabung, kita berbicara tentang pernikahan kedua kali, dan ternyata pelayanan itu mendukung. Jadi disitulah mereka ternyata nggak suka dengan pelayanan kita. Bahkan juga ada yang mendukung microchip. Nah, jadi ya adalah sempat ya waktu itu ya Bang Luga ya, anak gua mau jadikan taruhan, ya kan. Tapi itu gua sampai mau dilapor-laporin ke, ya biasa lah, meja-meja hukum gitu. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati itu, dan akhirnya bini gua masih aja dibegituin. Tapi gua berdoa buat bini gua. Nah, suatu waktu kita taruhan nih, ya kan. Oke, kalau memang kita nih ada di pihak yang salah, buktikan, nanti kita akan jatuh, gua sama Bang Luga dan tim gua akan jatuh ke dalam pencobaan. Tahu gak? Akhirnya bini gua nggak sadar, dia itu udah mulai kayak buat ini kan, perseteruan antara gua dan pelayanan gua kan. Nah, dan dia dengan teman-temannya, jadi dia punya ini geng sendiri. Ya udah. Nah, tiba-tiba dia dapat modal nih dari donatur. Ayo, mau bisnis nih saya kan, bisnis nih di jualan gorengan lah, apalah segala macam. Tahu nggak, semenjak dia buat perdebatan itu, maksudnya perseteruan itu antara gua dan Bang Luga, tiba-tiba bisnis mereka bangkrut, plok, ya kan. Dan teman gua ini, istrinya, temannya istri gua ini berantem sama suaminya, mau cerai loh Bang, ya kan. Akhirnya bini gua nih tiba-tiba dia mulai paham kan, mulai sadar, oh ternyata suami gua ada di pihak yang benar. Besoknya dia ketemu di gereja, Pak sini Pak sini, ngapain, ya kan, sini tangannya. Nggak taunya dia cium tangan gua Bang. Waduh, ulah inilah, artinya berarti dia udah, iya, dia cium tangan gua, dia bilang, ya maaf ya Pak ya, aku minta maaf kalau waktu kemarin aku udah salah. Oh ya udah, makasih, berarti puji Tuhan, doa gua udah dijawab sama Tuhan, ya kan. Dan akhirnya ya puji Tuhan, ya, pelayanan gua jalan terus, gitu. Itu kesaksian Bang. Jadi, nah termasuk juga Bang Troy, lu juga jangan khawatir. Gua sama Bang Luga dan tim itu gak gampang dipengaruhi orang. Serius, kita berdoa dulu, tanya dulu, benar gak Troy lu tuh jelek, lu tuh gini. Kita tetap berdoa buat lu, ya kan. Jadi lu jangan khawatir kalau nanti kita kayak gimana sama lu. Enggak, gua sama Bang Luga itu bukannya kita nyombongin diri ya, kita belajar dari masa lalu gitu, ya kan. Kita support, ya kan, pelayanan lu, ya. Izin gue juga sempat termakan isu lah ya, cuman aku lebih ke mengedepankan hati saya yang bersuara gitu. Aku juga tidak boleh hanya mengadopsi satu sumber. Bisa nggak sih aku bijaksana? Sudahlah, kalaupun itu salah dia, ya urusan dia dengan Tuhan. Makanya aku memberanikan diri untuk naik ke koma, karena ya itu tadi, terlalu ada propaganda yang sepertinya mau mengacak-ngacak hati dan pikiranku. Tapi aku ngelawan sendiri bahwa kalaupun Bang Troy salah, ya bukan urusanku. Tapi bisa nggak sih aku hadir untuk meredam semuanya. Setidaknya kalau posisinya salah, ya udahlah Bang, akhiri aja semuanya. Berdamai dengan dirimu, berdamai dengan orang bencimu, udah, hempaskan semuanya. Biar kamu itu nggak putus hubunganmu dengan Tuhan, udah. Itu sih, sama. Jadi inilah fungsinya kita berkumpul tuh, saling mendukung, saling mengingatkan. Jadi jangan apatis dengan namanya teguran. Kalau memang untuk memperbaiki, ya kenapa enggak? Saya pun di sini orang tua tidak menutup hati untuk tegur aja. Mungkin saya di kata-kata atau terlalu kelepasan, ingatkan juga. Saya nggak siap untuk menerima teguran juga. Ya begini Bang, teman-teman, ini buat kita semua ya teman-teman. Sebenarnya gua itu tahu dosa lu, dosa gua, dosa kita masing-masing, gue tahu, ya kan. Cuman begini, itu belum masuk yang artinya ya semua itu berproses. Itu masih masalah yang artinya bisa diselesaikan dan artinya bisa
diluruskan oleh Tuhan, bisa perbaiki oleh Tuhan. Cuman kita itu memang hari demi hari dimurnikan Tuhan, seperti kayak kita ada dalam pemurnian ya, api pemurnian. Beda kecuali ada suatu dosa yang artinya gua juga akan dikasih tahu Tuhan, ya kan, untuk supaya keluar dari komunitas itu. Gua akan dikasih tahu Tuhan. Cuman gue masih melihat di sini, gue tanya-tanya sama Tuhan, apa ini udah momen yang tepat enggak? Tuhan bilang ini masih dalam rencanaku. Jadi tinggal kita aja nih yang perlu saling memupuk satu dengan yang lain. Karena kalau ada suatu dosa yang artinya bersifatnya ini dibilang ini maut yang sangat membahayakan, Tuhan akan tegur gua, Tuhan akan kasih tahu gua. Cuman yang menjadi persoalan ini kan hanya masih masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang artinya sebenarnya bisa sangat mudah untuk diperbaiki kalau mau, artinya kalau kita bijak ya. Tapi kalau nanti pun ada dosa yang memang benar-benar membahayakan, Tuhan akan kasih tahu antara gua atau Bang Luga atau dan sebagainya, itu akan dikasih rema buat kita. Nah itulah artinya nanti kita bisa saling mengingatkan. Tapi kalau masih hal yang ini masih kondusif, ya kan, karena kita semua diproses kok. Gua, Bang Troy, Bang Luga, semua kita masuk ke dalam pemurnian. Tapi jangan takut, jangan khawatir, ya kan. Yang penting kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ya itu. Ya, jadi tetap semangat ya teman-teman, jangan sampai jemu-jemu berbuat baik ya.